Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita menikmati hadirat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini. Yang saya berikan judul pagi hari ini adalah Yesus segalanya bagi kita. Amin. Sekali lagi, Yesus menjadi segala-galanya bagi hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dalam Injil Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Sekali lagi dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah mengapa menjadi sebuah alasan Yesus adalah segala-galanya bagi hidup kita. Sebab jelas Alkitab berkata, bahwa jika kita tidak menjadikan Yesus segala-galanya dalam hidup kita, maka sesungguhnya hidup kita tidak ada artinya. Mengapa hidup kita tidak ada artinya? Sebab kita tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk menjadikan hidup kita menjadi hidup yang berarti, maka mau tidak mau kita harus menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam ayat ini Yesus berbicara dan memakai gambaran dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan murid-muridnya, termasuk saudara dan saya sebagai ranting-rantingnya. Tujuannya agar supaya apa? Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok dan kita adalah rantingnya, agar kita mudah mengerti apa yang menjadi maksud Yesus bagi hidup saudara dan saya sebagai murid-murid Tuhan. Dari gambaran yang Yesus sampaikan di sini, termasuk kepada kita bahwa Yesus sebagai pokok anggur dan kita sebagai ranting-rantingnya adalah sebuah hubungan yang tidak bisa dilepaskan. Sebuah hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kekristenan kita. Artinya, murid-murid, saudara dan saya harus terhubung. Kita harus melekat, bahkan menyatu dengan pribadinya. Kita harus menjadi satu dengan pribadinya. Bahwa sesungguhnya kekristenan kita, mengapa kita harus menyatu dengan pribadinya? Sesungguhnya kekristenan kita menjadi kekristenan yang kuat, kekristenan yang bertumbuh, dan kekristenan yang berbuah, tidak dapat dilepaskan dari peran Yesus. Tidak dapat dilepaskan dari kuasa Yesus, kesanggupan Yesus yang menjadi sumber kehidupan kita. Sekali lagi, bahwa menjadi orang Kristen yang kuat, menjadi orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah-buah sesuai dengan kehendak Tuhan, mau tidak mau, kita harus terhubung dengan
Yesus. Kita harus melekat dengan Yesus. Karena tanpa Yesus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya sekali lagi jelas Alkitab berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hal ini menegaskan bahwa tanpa hubungan persekutuan yang hidup dan aktif, kita tidak akan berhasil sebagai murid-murid Tuhan. Kita tidak akan berhasil sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kalau tanpa hubungan persekutuan yang kuat dengan pribadi Yesus. Saudara dan saya pasti akan menjadi orang-orang yang gagal dalam kehidupan kekristenan kalau tanpa persekutuan yang akrab, tanpa persekutuan yang karib dengan Yesus, tanpa hubungan, tanpa koneksi dengan Yesus. Itu sebabnya mau tidak mau, saudara dan saya harus memastikan bahwa hidup kita ini benar-benar ada di dalam Yesus. Amin. Kita harus memastikan bahwa hidup kita terhubung dengan Tuhan. Hidup kita ini benar-benar menyatu dengan Yesus sebagai pokok tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apalah artinya sebuah ranting yang begitu bagus? Sebuah ranting yang kelihatannya hijau, daunnya hijau, tetapi dia tidak terhubung dengan pokoknya. Cepat atau lambat, ranting itu pasti akan menjadi layu, akan menjadi kering. Dan kalau sudah demikian, maka tidak ada lagi artinya. Selain harus dibuang dan dibakar. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa saudara dan saya lebih jauh harus terhubung dengan Tuhan? Mengapa hidup kita benar-benar harus dipastikan bahwa kita ini benar-benar menyatu dengan pribadi Yesus? Saudara dan saya harus terhubung atau tinggal di dalam Yesus karena yang pertama adalah Yesus itu adalah pokok sumber kehidupan kita. Amin. Mengapa kita harus lebih jauh terhubung dengan Yesus? Karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Dia adalah pokok itu. Itu sebabnya di ayat yang keempat di dalam pasal ini dikatakan, tinggallah di dalam aku. Yesus katakan, tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur, kalau dia tidak melekat kepada sumber. Itu sebabnya Yesus katakan, tinggallah di dalam aku. Sebab kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus yang adalah sumber kehidupan kita, maka dikatakan kamu tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau dia tidak melekat kepada pokok,
anggur, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus memastikan kepada kita sebagai murid-muridnya bahwa tanpa Yesus yang adalah sumber itu, maka kita tidak bisa berbuah dari diri kita sendiri. Artinya, kita harus benar-benar terhubung dengan Yesus. Kita harus benar-benar melekat dengan Yesus. Sekali lagi, mengapa? Karena Dia adalah sumber hidup kita. Amin. Bukti bahwa Dia adalah sumber kehidupan kita. Contoh ayat-ayat ada di dalam pasal 14 ayat yang ke-6, Yohanes 4 ayat yang ke-10, 14 ayat yang ke-27, Dia adalah sumber, Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, Dia adalah kehidupan. Yesus adalah sumber air kehidupan. Bahkan Yesus adalah sumber damai sejahtera. Hal-hal yang membuat kita hidup, hal-hal yang membangkitkan iman kita, hal-hal yang meneguhkan kita, semua itu bersumber dari Yesus. Itu sebabnya saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen, pengikut Yesus, kita harus benar-benar, kita tidak hanya sekedar percaya, tetapi benar-benar hidup kita ini melekat kepada Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Yesus yang adalah sumber hidup kita. Sebuah ranting atau cabang yang melekat pada pokoknya pasti akan menerima sari-sari makanan dari pokoknya. Sehingga ranting itu bisa hidup dan ranting itu bisa berbuah. Ranting yang terpisah dari pokok atau sumber pasti akan mengalami kekeringan sehingga dibuang dan dibakar. Itu tercatat di ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Artinya di luar Yesus, terpisah dari Yesus, jauh dari Yesus, maka ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi itulah kalau orang yang tidak terhubung dengan Yesus, orang yang tidak tinggal di dalam Yesus. Demikian juga dengan kekristenan kita. Kehidupan kekristenan kita tanpa Yesus sebagai pokok kita atau sumber kita, maka kita tidak bisa hidup. Kita tidak bisa berbuah apalagi. Itu sebabnya melekatlah kepada Yesus sebagai sumber hidup kita. Amin. Melekatlah kepada Dia sebagai pokok utama dalam hidup kita. Jangan sekali-kali kita menjauh dari pribadinya. Karena hanya Yesuslah yang menjadi satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tidak ada sumber yang lain yang membuat kita hidup. Karena hanya Yesus. Dalam Kisah 4 ayat yang ke-12, hanya Yesus yang menjadi sumber kehidupan kita, sumber keselamatan kita. Itu sebabnya di ayat yang ke-7 di dalam Injil Yohanes pasal 15 dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima." Yesus menjadikan Dia sumber. Minta saja. Karena Dia adalah sumber, minta. Apa yang kamu kehendaki, maka Dia akan memberikannya. Yang kedua, mengapa kita harus terhubung dengan Yesus sebagai sumber kehidupan kita? Agar kita dapat diproses.
Sekali lagi, agar kita dapat diproses. Lihat ayat yang kedua dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kalau kita ingin melihat hasil yang lebih luar biasa, kita harus terus tinggal di dalam Yesus. Di dalam Yesus kita akan diproses oleh Tuhan, oleh Yesus, untuk kita lebih banyak berbuah. Dikatakan oleh Yesus, setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, agar lebih banyak berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang proses, maka prosesnya lewat apa? Di ayat yang ketiga dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang terhubung dengan Yesus, maka kita akan mengalami apa yang namanya proses. Dan proses Allah itu dikerjakan dalam hidup kita, dikatakan melalui firman Allah, yaitu perkataan Tuhan. Firman Allah yang akan memproses kehidupan kita. Seseorang yang terhubung dengan Tuhan, maka akan mengalami proses melalui firman Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengalami proses, mau mengalami proses, maka jangan pernah kita meremehkan firman Allah. Amin. Jangan pernah kita meremehkan firman Tuhan. Firman Allah yang disampaikan kepada setiap kita. Firman Allah yang diperdengarkan kepada setiap kita. Bukan untuk menyakiti kita. Bukan untuk membinasakan kita. Tetapi prosesnya adalah agar supaya hidup kita menjadi hidup yang lebih baik. Menjadi hidup yang lebih bersih. Menjadi hidup yang lebih berkenan kepada Tuhan. Sehingga ketika dikatakan kamu sudah bersih oleh karena firman, maka kita akan lebih banyak berbuah dan berbuah. Amin. Kita akan lebih banyak berbuah. Karena proses firman Allah itu tidak akan pernah keliru. Amin. Tidak akan pernah salah. Hidup saudara dan saya, hidup yang bertumbuh dan berbuah atau tidak, itu ditentukan oleh firman Tuhan. Ditentukan oleh proses dari Tuhan. Itu sebabnya pemazmur dia berkata dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9, dengan apakah seseorang dapat mempertahankan hidup yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan apakah seorang mudah mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalannya adalah apakah kita ingin berbuah atau tidak? Apakah kita ingin mengeluarkan buah atau tidak? Atau apakah kita sudah berbuah atau tidak?
Kalau kita belum menunjukkan buah, ya, jangan-jangan kita belum mengalami proses dari firman Allah. Atau kita sudah menunjukkan buah, tetapi buahnya tidak bagus. Ya, buahnya busuk. Jangan-jangan proses belum selesai, kita sudah menyerah. Prosesnya masih berjalan, kita sudah gagal. Kita sudah menolak firman Tuhan. Kita tidak mau lagi mendengar firman Tuhan. Kita kalah dengan proses yang sementara Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Setiap kita orang percaya pasti akan melewati yang namanya proses dari Tuhan. Tujuannya apa? Jelas sekali Alkitab katakan, apa yang Yesus katakan, agar kita lebih banyak berbuah. Jadi tujuannya Tuhan itu bukan semata-mata kita merasakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang sakit, hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi tujuannya adalah supaya kita lebih banyak berbuah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya proses pasti tidak menyenangkan. Yang namanya proses itu sangat menyakitkan. Tetapi ingat bahwa hasilnya tidak pernah menipu. Amin. Hasilnya tidak pernah menipu. Hasilnya tidak pernah salah. Kalau kita terus bertahan. Kalau saudara terus bertahan dalam proses yang Tuhan kerjakan. Kalau saudara sementara dalam proses pembersihan dari dosa atau rumput liar yang menempel dalam hidup, tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Jangan pernah keluar, apalagi tinggalkan Tuhan. Amin. Teruslah bertahan. Harapan dari sang pemilik kebun anggur ketika melakukan pembersihan dari rumput liar adalah buah atau hasil yang terbaik. Demikianlah juga dengan Tuhan. Demikian juga dengan Allah sang pemilik hidup kita. Ketika Dia melakukan proses dalam hidup kita, ketika kita hidup diproses oleh Tuhan, maka yang Allah inginkan karena Dia sebagai pemilik hidup kita adalah supaya hidup kita ini terus mengeluarkan buah, buah dan buah. Dan buah itu adalah buah yang terbaik yang diinginkan oleh Tuhan. Itu sebabnya Dia melakukan terus proses itu dalam hidup kita. Agar hidup kita ini tidak pernah menjadi hidup yang salah, tetapi menjadi hidup yang benar-benar mengeluarkan buah yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus lebih jauh terhubung dengan Tuhan? Ini, agar hidup kita tidak menjadi sia-sia. Di ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ranting yang dibuang adalah ranting yang tidak berguna. Atau ranting yang sia-sia. Sebab apa? Sebab ranting itu sudah menjadi layu dan kering. Mengapa dia menjadi layu dan menjadi kering? Sekali lagi, kembali lagi. Karena ranting tersebut dia tidak terhubung dengan pokoknya.
Jadi agar hidup kita tidak menjadi sia-sia. Sekali lagi, teruslah melekat dengan Yesus. Amin. Teruslah terhubung dengan Yesus. Agar hidup kita tidak menjadi sia-sia. Itu sebabnya kenapa saya katakan, mengapa kita harus terhubung? Agar hidup kita ini benar-benar menjadi hidup yang berarti. Gereja atau orang percaya harus benar-benar melekat dengan pribadi Yesus. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berarti. Menjadi hidup yang berharga. Menjadi hidup yang punya nilai yang tinggi. Mengapa? Karena kita melekat dengan Yesus. Kita terhubung dengan Yesus. Sehingga nilai-nilai yang ada di dalam Yesus itu disalurkan ke dalam hidup kita. Nilai-nilai yang ada di dalam diri Yesus itu diberikan kepada kita. Tentu kita tidak akan pernah menerima nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang mulia dari Yesus. Kita tidak akan pernah menerima setiap firman Allah yang diberikan kepada kita kalau kita jauh dari Yesus, kita tidak terhubung dengan Yesus. Pastikan kita akan menerima itu dengan cara kita terus melekat dengan Yesus. Kita terus terhubung dengan Yesus. Kondisi apapun, keadaan apapun yang terjadi saat-saat ini, bahkan yang terjadi di sekitar kita, bahkan mungkin yang sementara kita alami, pastikan bahwa kita tetap melekat kepada Yesus. Sehingga hal-hal yang baik itu selalu kita dapatkan dari Yesus. Kalau kita tidak terhubung dengan Yesus, otomatis yang akan terjadi dalam hidup kita, yang hanya akan kita terima itu adalah hal-hal yang buruk, yang justru akan terus menjauhkan kita dari Yesus. Dan dapat dipastikan saudara dan saya pasti akan binasa. Karena sumber kehidupan itu hanyalah Yesus. Saudara, apalah artinya punya segala-galanya secara lahiriah, tetapi tanpa Yesus. Mungkin seseorang bisa bahagia, tapi itu hanya sementara. Keinginannya selalu terpenuhi, tetapi masih merasa kurang. Jabatannya, keamanannya besar, tetapi selalu merasa khawatir, cemas, bahkan takut. Sebenarnya tanpa disadari, seseorang yang demikian adalah seseorang yang tidak punya kepastian serta jaminan di dalam Yesus. Dia tidak punya kepastian jaminan di dalam Yesus. Sehingga hidupnya menjadi sia-sia. Hidupnya menjadi tidak berarti. Jangan sampai hidup kita menjadi sia-sia dan tak berarti. Sehingga pada akhirnya kita dipotong, dibuang, lalu dibakar. Jangan sampai hal itu terjadi. Itu sebabnya selalu pastikan bahwa hidup kita ini benar-benar selalu terhubung dengan Yesus. Amin. Bagaimana kita bisa membuat hidup kita ini menjadi berarti lebih jauh? Maka mari kita pastikan dalam poin yang keempat ini adalah poin yang terakhir, adalah agar hasil atau buahnya dapat dinikmati. Terhubung dengan Tuhan menjadi hidup yang lebih berarti adalah supaya hidup kita ini memiliki hasil atau buahnya dapat dinikmati.
Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Perhatikan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Perhatikan apa yang Yesus katakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Seorang pemilik kebun pasti akan bangga dan sangat senang jika mendengar kata pujian dari orang yang menikmati hasil buahnya. Yang punya pohon akan sangat senang jika mendengar kata-kata pujian yang keluar dari orang-orang yang menikmati hasil dari pohon tersebut, dari buahnya. Oh, terima kasih Pak, buahnya enak sekali. Terima kasih Pak, buahnya manis, buahnya segar. Dia akan senang, dia akan bangga bahwa tidak sia-sia dia menanam pohon. Tidak sia-sia dia memproses pohon itu. Demikian juga dengan hidup kita. Ini yang dimaksud oleh Yesus, bahwa Bapa akan dipermuliakan jika kekristenan kita menghasilkan buah-buah yang membuat orang tertarik dan datang kepada Tuhan. Allah akan bangga, Allah akan senang jika kehidupan kekristenan kita ini mengeluarkan buah dan orang lain dapat menikmatinya. Di dalamnya Allah dipermuliakan. Amin. Bapa dipermuliakan. Ini tidak lain berbicara tentang pelayanan kita. Bukan sekedar menjadi orang Kristen, tetapi kita mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh berbuah melalui pelayanan kita. Kita melayani, kita menjadi kesaksian tentang Yesus kepada mereka yang belum mengenal Yesus. Buah-buah dari sifat Yesus atau kebenaran Allah yang terpancar dari dalam kehidupan kekristenan kita dapat dinikmati oleh setiap orang yang kita layani. Dan kalau hal itu terjadi, orang dapat menikmati apa yang dapat kita tunjukkan, apa yang dapat kita keluarkan dalam hidup kita. Maka percayalah, Allah dimuliakan, Bapa dipermuliakan. Karena ada buah yang bisa kita keluarkan. Ada pelayanan yang bisa kita lakukan. Saudara mau Allah dipermuliakan, amin? Melalui hidup kita, amin? Melayanilah. Teruslah menjadi penopang pekerjaan Tuhan di tempat ini, amin? Korban-korban saudara baik itu untuk pekerjaan Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan, baik di pedesaan, bahkan untuk sesama jemaat yang perlu di diakonia. Itulah bentuk pelayanan atau buah yang saudara dapat tunjukkan, yang saudara dapat lakukan. Itulah mengapa kita harus terhubung dengan Yesus. Sebab Yesuslah yang akan mengajarkan kita untuk melakukan semuanya itu. Karena Yesus adalah sumber kehidupan. Yesus itu adalah sumber kasih. Yesus adalah menunjukkan bagaimana dia melayani. Dan itu kita akan dapatkan dari Yesus.
dan kita terapkan dalam hidup kita. Kalau saudara dapat lakukan hal tersebut, berarti itu menunjukkan bahwa saudara benar-benar terhubung dengan Tuhan. Saudara benar-benar melekat dengan Tuhan. Jika ada yang belum terlibat dalam melayani, masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Tetapi perhatikan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah diberi kesempatan tetapi tidak mau, maka Tuhan katakan di Lukas 13 ayat yang ke-9, mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Jika hidup kita ini tidak menunjukkan buah, sudah diberikan kesempatan, sudah diberikan waktu oleh Tuhan untuk kita mengeluarkan buah, lalu kita tidak pernah menunjukkan hasil buah, maka Allah katakan, tebanglah dia, potonglah dia, biar dia menjadi kering, layu, lalu dibakar. Itu sebabnya sekali lagi, melekatlah erat dengan Tuhan. Dan izinkan Tuhan terus memproses hidup kita, sehingga kita berbuah dan terus menjadi berkat bagi kemuliaan namanya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini.